Konsep keberagaman masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita. Wilayah Indonesia yang terformasi atas 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kehidupan bermasyarakatnya yang terdiri dari 1.340 suku, 718 bahasa daerah, dan 6 kepercayaan yang tersebar luas di Indonesia. Hal itu yang melatar belakangi keberagaman di negeri ini. Menyatukan masyarakat yang terdiri atas berbeda pandangan seperti ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa bangsa kita ini mampu bersatu di bawah satu kesatuan nama NKRI. Walaupun dalam realitanya keharmonisan dalam keberagaman kita belum sepenuhnya terjalin sempurna. Tetapi keteguhan bangsa kita atas makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merangkai seluruh keberagaman tidak akan mudah terlepas dari benak kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, keberagaman di Indonesia ini seharusnya dipahami sebagai modal untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan faktor keberagaman di Indonesia. Faktor keberagaman di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran dari Yunan yang datang dalam 2 gelombang. Yang pertama, Proto-Melayu, yang kedua, Deutero-Melayu. Masyarakat ini menurunkan hampir semua suku bangsa di Indonesia. Kemudian terdapat pula masa di mana bangsa asing datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Cina. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pembauran daerah baru yang kemudian menjadi ciri suatu budaya daerah. Yang kedua, ada agama. Masuknya suatu kepercayaan dapat mempengaruhi perkembangan budaya dan timbulnya perbedaan pada budaya suku-suku bangsa tertentu. Pada dahulu kala, Indonesia menganut 2 kepercayaan, animisme dan dinamisme. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang Indonesia menganut 6 agama. Yang pertama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga adalah geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh lautan di sekelilingnya dan merupakan negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Akibat dari kedua faktor ini ialah munculnya masyarakat yang berbeda tradisi dan kebudayaan yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar daerahnya masing-masing. Selain itu, letak Indonesia yang berada di antara persimpangan lalu lintas dunia membuat Indonesia menjadi negara yang terbuka. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah sosial budaya. Berhubungan dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi di atas, mengakibatkan masyarakat suatu daerah akan memiliki perbedaan kehidupan sosial budaya dengan daerah yang lainnya. Kehidupan sosial budaya di antara sekumpulan masyarakat ini akan saling mempengaruhi sehingga muncul keberagaman bangsa Indonesia. Faktor memudarnya toleransi. Mengingat kedua bangsa kita adalah bangsa plural, maka munculnya konflik sangatlah tinggi. Namun, jika dilihat pada realitanya, sebagai masyarakat tidak menerapkan sikap toleransi. Bahkan, Indonesia sedang mengalami krisis sikap toleransi. Sikap toleransi ini diakibatkan oleh yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya sikap toleransi. Yang kedua, perkembangan media sosial dan internet. Melalui medsos dan internet, membuat masyarakat mampu mengakses informasi secara mudah, tak terkecuali informasi negatif. Ditambah dengan maraknya berita hoaks yang beredar di lingkungan masyarakat, menyebabkan pola pikir masyarakat rentan termanipulasi. Faktor ketiga yang menyebabkan toleransi di Indonesia memudar, yaitu adanya demokrasi yang didominasi oleh masyarakat kelas bawah. Menurut Kapolda Metro Jaya tahun 2019-2020,
mengatakan bahwa demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang didominasi oleh masyarakat kelas menengah. Namun, sayangnya di Indonesia sendiri didominasi oleh masyarakat kelas bawah, sehingga demokrasi di Indonesia menjadi kurang ideal. Mengapa demikian? Masyarakat kelas bawah ini cenderung ingin melakukan perubahan yang cepat, tetapi tidak rasional. Dan mereka menganggap bahwa demokrasi ini adalah kebebasan tanpa batas. Selanjutnya, faktor keempat, yaitu faktor kekeluargaan yang menurun. Faktor kekeluargaan yang menurun ini menimbulkan adanya sikap individualisme yang hanya mementingkan diri sendiri. Terakhir, yaitu yang kelima, fanatisme atas agama, suku, budaya, ras, dan sebagainya. Fanatisme yang terjadi ini dan yang terjadi berlebihan akan menyebabkan munculnya sikap intoleransi terhadap sesama. Bicara tentang keadaan kita saat ini, pandemi corona sangat berdampak bagi kehidupan kita, khususnya di negara kita Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang pernafasan kita nih. Dan virus ini sangat mudah menular. Ada juga yang menyampaikan kasusnya bahwa satu orang yang terinfeksi saja bisa menyebabkan puluhan bahkan ribuan orang tertular. Tentunya, hal ini dapat kita hindari kalau kita patuhi peraturan physical distancing loh teman-teman. Pemerintah pun bergerak dengan cepat dengan membuat peraturan larangan berkumpul secara ramai. Bahkan, peribadatan di rumah ibadah pun akhirnya dialihkan di rumah masing-masing. Hal ini ditujukan untuk menjaga keselamatan kita. Dalam menangkal penyebaran COVID-19 semakin meluas, pemerintah mengimbau untuk menunda semua peribadatan di rumah ibadah. Hidup dengan keberagaman di sisi kita bukanlah suatu perkara yang mudah. Maka inilah salah satu konflik yang terjadi apabila suatu masyarakat itu sendiri tidak menghargai perbedaan yang ada. Namun, apakah hal tersebut berjalan dengan baik? Lalu apa hubungannya dengan keberagaman? Dalam video tersebut, tampak dua pria yang disebut sebagai tokoh agama dan pengurus RT setempat marah-marah pada pemilik rumah dan melarang mereka melanjutkan ibadahnya. Ini loh Pak. Ini bukan ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah, itu kagak boleh. Dalam rekaman tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat satu pihak warga yang tidak setuju dengan peribadatan yang dilakukan di rumah warganya. Padahal hal tersebut sangat dianjurkan oleh mengenai penutupan rumah ibadah dan melakukan peribadatan di rumah masing-masing. Terjadinya kesalahpahaman yang ada menyebabkan kasus ini menjadi semakin panas. Maka, penting bagi kita untuk mengedepankan toleransi dan cinta sesama bangsa Indonesia. Menghindari perasaan fanatik dalam diri kita juga sangat penting untuk diperhatikan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa rasa fanatik juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan toleransi memudar. Maka dari itu, jangan sampai sikap fanatik ini mempengaruhi pikiran kita, bahkan menghancurkan sikap kita dalam kehidupan. Yuk, mari kita tingkatkan cinta kasih dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, demi satu Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia kita. Marilah kita bersama menjaga sifat toleransi bersama. Mari kita sama-sama anjagai toleransi. Marilah kita menjaga sifat toleransi bersama. Ayo podo njogo toleransi kanggo Indonesia kang luwih becik. Matur nuwun. Sampurasun. Horas.